Kartika, kamu suka makan cabai nggak? Suka banget. Kapan terakhir makan cabai? Tadi malam. Tadi malam. Harus Sekarang tiap hari. Pagi ini aku mau kasih kamu makan cabai semeja. Boleh. Ya kan? Ini pemirsa dan juga Kartika nih. Kira-kira dalam seminggu berapa kali coba kamu makan cabai? Kok kamu berapa? Kamu dulu. Kalau aku dalam sehari itu pasti ada lah ya, dalam makan gitu harus ada pedes-pedesnya dikit. Meskipun mungkin aku bukan yang suka pedes banget, tapi tuh rasa pedes itu harus ada gitu pada saat aku makan. Kalau aku tiap makan harus ada cabenya. Harus ada cabai ya, berarti kita hampir sama ya. Nah, pasti semua yang kita makan nggak lepas dari unsur cabai ya pemirsa ya. Iya, nah, betul. Rasanya kalau kurang cabai tuh kurang rasa, ya nggak sih, Cak? Betul, jadi harus membangkitkan cita rasa dari makanan tersebut dengan menggunakan yang pedas-pedas, dengan menggunakan sambal yaitu cabai ya. Iya. Nah pemirsa, berikut ini nih sudah ditemukan nih ada varietas terbaru cabai rawit dengan level pedas 2 kali lipat dari cabai biasanya. Nah kita simak yuk bersama liputannya berikut ini. Cabai menjadi sayuran paling favorit masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, pada September 2021, masyarakat Indonesia rata-rata mengkonsumsi cabai merah sebanyak 0,15 kg kapita per bulan. Tinggi tingkat konsumsi ini tidak terlepas dari budaya kuliner Indonesia yang banyak menggunakan cabai sebagai bumbu dasar atau penyedap rasa makanan. Namun, tak jarang harga cabai melambung tinggi dan masyarakat terpaksa merogoh kocek lebih dalam demi dapat mengkonsumsi cabai. Saat ini Anda tak perlu khawatir karena ilmuwan IPB University Prof. Muhammad Syukur akhirnya berhasil menemukan varietas cabai pilihan dan menghasilkan cabai terpedas dengan hasil panenan terbanyak yang diberi nama Bonita IPB. Cabai jenis ini memiliki tingkat kepedasan rata-rata 70 hingga 80 Scoville Heat Unit atau SHU di atas kepedasan cabai biasa. Cabai Bonita IPB juga sangat menguntungkan petani karena hasil panennya jauh melebihi rata-rata hasil panen cabai biasa. Nah, sebagai perbandingan, hasil panen petani cabai rata-rata di Indonesia mencapai 8 ton per hektar. Sementara, cabai Bonita dengan standar perawatan bagus bisa mencapai 20 ton per hektar. Atau, satu pohon bisa panen 1 kg cabai. Cabai Bonita IPB merupakan hasil pemuliaan dari 2 spesies cabai yang berbeda. Untuk cabai jenis betinanya, Syukur menggunakan cabai asli Indonesia. Sementara untuk tanaman cabai jantannya diintroduksi dengan mendatangkan cabai dari luar negeri. Heru Yustanto, Bogor, Jawa Barat. Lihatnya tadi video aja udah pedes duluan ya. Udah pedes, udah ngiler, itu kok cabainya gemuk-gemuk, cakep-cakep gitu ya. Nah ini nama juga lucu nih, cabai Bonita. Sesuai dengan namanya cantik ya. Iya. Nah ini cabai Bonita ini merupakan hasil temuan ilmuwan IPB Universitas ini yang patut kita apresiasi ya. Tak hanya dapat menghasilkan panen benih yang banyak, tapi juga lebih pedas. Jadi kita hanya memerlukan cabai ini lebih sedikit untuk mendapatkan tingkat kepedasan yang maksimal. Iya, tapi kok bisa ya cabai dibuat lebih pedas? Kita akan langsung ngobrol aja ya dengan penemunya. Ada Profesor Muhammad Syukur, pemulia cabai Fakultas Pertanian dan Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB University yang dikenal sebagai Prof. Cabai. Selamat pagi, Prof. Pagi Mbak Tika, pagi Mbak Ocha. Selamat pagi Prof, selamat datang di BTV Profesor Cabai loh ini. Iya loh. Nah ini sangat unik sekali ya, ini bagaimana sih awalnya Anda menemukan si Bonita ini? Cabai Iya. Bonita. Iya. Dan kenapa namanya Bonita, Prof? Bonita itu artinya cantik, indah, dan dinamis. Oh benar kan, berarti Cantik, sesuai indah, dengan dan namanya ya. Iya, jadi tahun 2013 kami melakukan pemuliaan persilangan, sebetulnya mengawin-ngawinkan biasa saja secara konvensional dengan cabai yang tetua betina tadi disebutkan itu yang beradaptasi bagus di lingkungan Indonesia dan tetua jantan dari introduksi yang buahnya lebat sehingga produktivitasnya lebih baik daripada yang sekarang. Selain daripada kami sudah menghasilkan juga 33 varietas, 32 ya, 33 dengan Bonita, 32 varietas cabai yang warna-warni, ada cabai hias, ada cabai rawit, cabai besar, cabai keriting, itu sudah relatif lengkap lah. Sekarang kami sedang melakukan untuk yang super pedas gitu ya. Wow. Tapi kalau ini 32 jenis ini juga pedas semua atau dengan level pedas berbeda-beda? Ya, dengan level pedas yang berbeda-beda ya. Yang paling pedas yang mana, Pak? Yang Ada paling cabai ungu? ya,
Yang paling pedas itu tadi bonita, ini paling pedas memang spesies rawit Ini bonita. merah, yaitu bonita. Yang ungu pedas. Yang ungu juga pedas, itu suatu cabai rawit juga sekitar 30.000 SHU, 30.000 sampai 50.000 SHU. Yang Protesen ini 50.000 sampai 100.000 SHU. Satuannya adalah Scoville Heat Unit. Jadi kalau 1 mili itu dimakan sampai tidak pedas 350.000 mililiter air. Bisa dibayangkan kalau 350.000 gitu ya. Oke, ini aku penasaran ya. Iya. Ini rupanya nih ada berapa? 33 varian dari cabai seperti Varietas, ini. Nah, ini pada saat Anda berusaha untuk menemukan varian cabai-cabean ini nih Pak ya, itu ada kesulitannya nggak sih Pak? Terus bagaimana Anda tuh bisa meluangkan ide tersebut, tuh idenya dari mana gitu? Iya. Menarik sekali saya pertanyaan Mbak Ocha. Kami melakukan pemuliaan atau penelitian cabai sejak tahun 2003. Jadi sudah 20 tahun yang lalu dengan merespon keinginan konsumen begitu ya, dari mulai cabai besar, cabai keriting, rawit dan paprika. Tentu yang utama kita rakit itu yang untuk kebutuhan konsumen dan petani ya. Jadi kalau misalnya petani itu ingin yang tahan penyakit, produktivitas tinggi. Nah, kalau konsumen kadang beda lagi, yang bentuknya unik, yang perasa pedas, kemudian untuk ibu rumah tangga itu yang warna-warni, itu ada banyak yang warna-warni di situ. Sehingga setiap kali kami merakit suatu varietas itu ada tujuan tertentu. Memang tidak sebentar ya merakit varietas cabai itu, tanaman semusim 5 sampai 10 tahun untuk mendapatkan satu varietas. Tadi saya sampaikan kami mulai merakit tahun 2013, kemudian dilepas tahun 2021. Jadi sudah 9 tahun baru bisa dilepas gitu ya. Wow, ini waktu yang cukup lama sebenarnya Iya. Pak ya, sehingga menghasilkan cabai-cabai yang sehat, gemuk, cantik Iya. seperti ini ya. Ini benar-benar aku tuh ngiler banget ya. Iya, tapi aku Kartika ya. penasaran loh, Ca. Ini sebenarnya setiap jenis ini ada keunggulan masing-masing selain tadi memenuhi permintaan dari konsumen dan juga produsen. Ini masa simpannya setelah dipetik tuh berapa lama? Paling awet yang mana? Ya, Mbak Tika. Jadi masing-masing varietas ada keunggulannya kita sebut, keunikannya juga boleh kalau mau kita sebut keunikan. Dan ada yang tadi preferensi konsumen, rasa, kemudian bentuk, ukuran, kemudian juga warna. Dan masing-masing juga punya daya simpannya masing-masing. Ada yang sangat lama daya simpannya itu mungkin tidak ada di sini, SSP IPB itu bisa sampai 20 hari, 18 sampai 20 hari masa simpan. Rata-rata ini seminggu 2 minggu masa simpan di ruang suhu ruang ya, bukan di kulkas atau freezer. Jadi itu kalau sudah dipanen seperti ini. Ya. Sementara kalau yang cabai hias di pot itu bisa sampai 2 bulan gitu di warna-warni di pot. Itu warna-warni itu ada warna-warni 5-6 warna gitu misalnya dalam satu. Ini juga disebut dengan triwarsana karena warnanya banyak, IPB, dari kuning, ya. ke ungu dan Ini merah. warna-warni gitu ya untuk Iya, bibitnya segala macam ini. Baik Pak, ini untuk masyarakat awam ya, anggap aja saya nih ibu-ibu pengen belanja cabai gitu. Gimana sih Pak caranya melihat atau membandingkan ini kira-kira nih cabai ini pedas banget, pedas, ada level-levelnya gitu lah Levelnya, istilahnya. ya. Nah itu gimana caranya tuh Pak? Ya, jadi memang cabai ada level-levelnya. Yang paling tidak pedas kan paprika. Iya. Mulai Iya. dari cabai besar, cabai keriting, rawit andum, rawit Protesen, kemudian sinensis, bakatum. Di Indonesia ada 4 jenis. Nah, memang kita mengujinya itu kita Lihat sebut dari dengan mananya, uji organoleptik. Dari penampilan tidak begitu terlihat, kecuali kalau memang kita sudah ini mengkelompokkan gitu, ini rawit dan paprika. Kalau pengujian di laboratorium kita organoleptik, ada 5 panelis gitu ya, dilarutkan dalam senyawa atau bahan tertentu. Kemudian ada juga yang lebih presisi, menggunakan HPLC istilahnya, ada alatnya itu. Tapi Iya. kalau kita langsung ke lapangan kita tinggal patahkan saja, karena kepedasan itu ada di plasentanya. Plasenta tuh yang mana Pak? Plasenta itu antara buah dengan biji, itu kan ada saluran itu. Oh. Saluran itu yang pedas. Jadi kalau kulitnya manis, maka paprika kan agak rada manis ya. Oh iya. Nah, kemudian setelah dipatahkan tinggal kita rasakan saja gitu ya. Kalau mau jawab silakan saja. Karena harus ada seji. Ini cabai bonita. Silakan, mau tambah gorengan? Mbak Tika juga mau nyoba? Enggak, silakan. terima kasih. Makasih. Nah, jadi pedas itu nanti beberapa detik kemudian akan terasa pedasnya gitu ya. Ini termasuk yang 70.000 SHU, yang pedas kan ada 350.000. Ada 2 juta. 2 juta SHU. Nah, perlu kita ketahui pemirsa dan juga Mbak Ocha dan Mbak Tika bahwa pedas itu bukan rasa.
Yang rasa itu kan asam, pahit, asin, asin. manis. 4 Betul. cuma. Pedas itu bukan rasa. Pedas itu radang yang ditimbulkan oleh tadi itu namanya kapsaisin. Seluruh saluran kan bisa terasa radang itu. Respon dari sel kita. Sehingga karena merespon sel kadang-kadang ada efek sekundernya. Jadi tambah enak makan gitu. Nambah lagi gitu kalau Meskipun pedas tapi nagih gitu ya. Ini kepedesan loh bener. Ini asli pedas banget. Iya. Ini level berapa nih Pak? Nah kan tadi 2 kali lebih pedas dari cabai rawit pada awalnya gitu ya. Ini dari harga juga beda. Harga saya kira sama saja. Kalau harga sama. Cabai rawit biasa saya kira orang sebutnya cabai rawit setan, cabai rawit kasihan ya setan di sini. Cabai rawit inul atau cabai rawit jablay ini untuk cabai industri. Dan cabai ini adalah yang menyebabkan fluktuasi harga ya Mbak Ocha dan Mbak Tika. Kadang harganya jatuh 15.000, 20.000 tapi kadang bisa sampai 200.000. Nah, ini yang menyebabkan inflasi. Bank Indonesia sangat concern dengan jenis cabai ini begitu ya. Cabai rawit merah ini. Nah, 30% masuk ke industri dan perlu diketahui juga Indonesia kan mengkonsumsi cabainya cabai dalam bentuk cabai segar. Sambalnya segar. Kalau luar kan ada cabai bubuk, kemudian ada cabai kering. Kalau kita segar sehingga 60% konsumsi segar. Nah, itu yang harus tersedia setiap saat dalam keadaan segar seperti ini setiap hari. Oke Pak, kemudian nih Pak harapannya nih Bapak ke depannya seperti apa dengan kira-kira masa depan si cabai ini dengan fluktuasi harga yang naik turun di Indonesia, kira-kira seperti apa Pak? Ya, maka kita, saya kira pemerintah dan masyarakat ini perlu bersama-sama bagaimana cara mengendalikan fluktuasi harga cabai, terutama cabai rawit merah. Karena dia harus tersedia, maka otomatis manajemen penanaman di lapangan itu yang harus dilakukan ya. Tersedia setiap saat, artinya di lapangan harus juga tersedia karena tidak bisa disimpan. Kita tidak bisa mengarahkan untuk kita mengkonsumsi cabai kering atau cabai bubuk karena kalau itu yang terjadi impornya akan besar. Jadi biarkan saja konsumsi dalam keadaan segar tapi kita manage petani-petani itu berapa yang menanam sehingga pas antara supply dan demand. Sebetulnya itu imbangan itu aja. Antara yang tersedia dengan yang dipakai itu pas. Kalau lewat misalnya terlalu banyak yang disediakan maka turun harga, kalau terlalu kurang dia akan naik harga. Dan ini juga dipengaruhi oleh iklim. Jadi ada curah hujan tinggi itu biasanya banyak yang produktivitas akan turun, banyak penyakit, kemudian curah hujannya rendah itu banyak hama dan seterusnya. Itu dinamika di lapangan yang perlu kita waspadai oleh pemerintah. Oke, baik. Semoga impian Bapak berserta dengan cabai-cabai ini dapat terwujud ya, tentu saja dengan bantuan dari pemerintah. Dan terima kasih Bapak atas kehadirannya di studio kami. Sangat luar biasa sekali, sangat menginspiratif ya. Dengan bermanfaat juga nih untuk ibu-ibu ya. Iya, tepat sekali. Oke Bapak, terima kasih. Terima kasih, Sukses selalu Mbak dengan Ocha. cabai-cabainya Terima kasih, ya. Mbak Tika.